Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullahu taala, salah seorang imam kaum muslimin yang wafat pada tahun 264 Hijriah, dan beliau adalah salah seorang murid terdekat Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, para ulama kita, para imam kita dengan rahmat yang luas. Kita masuk ke pembahasan di paragraf yang baru. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan kehendaknya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada makhluk tersebut. Tidak. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada makhluk ciptaannya. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segenap malaikat untuk tunduk taat kepadanya. Wa jabalahum ala ibadatihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan fitrah kepada malaikat ciptaannya ini untuk beribadah kepadanya. Jadi para malaikat itu diciptakan untuk tunduk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bermaksiat dan ingkar dari kalangan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum malaikatun biqudratihi lil 'arsy hamilun. Di antara mereka ada malaikat yang Allah ciptakan dengan kuasanya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tersebut mampu memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang sangat berat. وَطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ حَوْلَ عَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ. Ada juga di antara mereka para malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan berada di sekeliling arsy, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَآخَرُونَ بِحَمْدِهِ يُقَدِّسُونَ. Di antara mereka ada yang senantiasa bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkuduskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih dan taqdis adalah menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua sifat kurang, semua sifat aib dan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyucikan Allah dari semua sifat ketidaksempurnaan. Wastafa minhum rusulan ila rusulihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih di antara para malaikat itu ada malaikat yang Allah jadikan rasul, ya, untuk diutus kepada Rasul Allah dari kalangan manusia. Untuk diutus kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia. Wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Ada di antara sebagian malaikat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah tugaskan untuk mengurus urusan di langit dan bumi ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu diurus oleh malaikat-malaikat tertentu, seperti menurunkan hujan, ya, menggiring awan, dan lain sebagainya. Demikian apa yang dituliskan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dalam paragraf ini. Selanjutnya kita akan lebih detail menggali faedah dan ilmu yang terkandung dalam kalimat-kalimat beliau ini berdasarkan penjelasan atau ta'liq yang dituliskan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Qauluhu khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Adapun ucapan Al-Imam Al-Muzani yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu butuh kepada makhluk ciptaan tersebut. Syekh Abdul Razak menjelaskan wa dzalika annahu ghaniyun. Yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Kamilul ghina min kulli wajhin an ibadihi. Kekayaan Allah itu sempurna dari semua sisi. Allah tidak butuh
kepada segenap hamba-hambanya. Wal ibadu humul fuqara'u ilaihi subhanahu min kulli wajhin. Sebaliknya, para hamba mereka lah yang sangat butuh fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai segenap manusia, kalian itu fakir. Kalian adalah orang-orang yang fakir, butuh, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Iyasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, Allah bisa saja melenyapkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru menggantikan kalian. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak berat. Kemudian wala tanfa'uhu ta'atut ta'i'in wala tadurruhu ma'siyatul 'asin. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengambil manfaat dari ketaatan orang-orang yang taat. Ya. Kerajaan Allah tidak bertambah, kekayaan Allah tidak akan bertambah dengan ketaatan hamba-hambanya yang taat. Sebaliknya, tidak memudaratkan dia sama sekali kemaksiatan hamba-hambanya yang bermaksiat. Allah tetap maha kaya, kekayaannya tidak terbatas, tidak akan bertambah sedikit pun dengan ketaatan hamba-hambanya yang taat, dan tidak akan berkurang kekayaan tersebut, tidak sama sekali akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan hamba-hambanya yang bermaksiat. Kerajaan Allah tetap sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Siapa yang mendapatkan petunjuk kemudian dia beramal saleh, maka buah dari amal solehnya tersebut manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Sebaliknya, siapa yang tersesat kemudian melakukan kemaksiatan, maka akibatnya juga akan dia tanggung sendiri. Kemudian, qauluhu wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat semuanya, seluruh malaikat Allah ciptakan untuk taat kepadanya, dan Allah menanamkan fitrah kepada malaikat tersebut untuk selalu beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat para malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat sama sekali tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Semua malaikat itu tunduk taat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Qauluhu faminhum malaikatun biqudratihi lil 'arsy hamilun. Adapun ucapan Imam Al-Muzani, di antara mereka para malaikat tersebut ada malaikat yang dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dia dijadikan mampu memikul arasy. Allahu akbar. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala memberikan komentar, fi hadza 'idhamu khalqihim. Dari ungkapan ini bisa difahami bahwasanya betapa Allah Subhanahu wa taala ciptaannya itu sangat agung. Di antara makhluk yang Allah ciptakan, ada makhluk yang Allah ciptakan sangat besar dan sangat kuat. Di antara mereka adalah malaikat-malaikat yang memikul arasy. Wa ba'd awsafihim. Dari ungkapan ini juga Imam Al-Muzani menyebutkan sebagian di antara sifat-sifat malaikat tersebut. Di antaranya adalah mereka sangat besar dan sangat kuat hingga mampu memikul arasy. Wa fihi bayanu kamali qudratillah. Dan di sini ada penjelasan tentang betapa sempurnanya kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan malaikat seperti itu yang sangat besar dan sangat kuat.
Berarti yang menciptakannya lebih besar dan lebih kuat lagi, yang maha besar dan maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastighna'uhu an khalqihi. Di sini juga terdapat penjelasan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya, ya. Karena sebelum Allah menciptakan malaikat-malaikat tersebut, Allah telah ada, ya, berdiri sendiri dengan kesempurnaan sifatnya. Kemudian setelah itu Allah menciptakan malaikat-malaikat ini, bukan berarti Allah butuh kepada mereka. Justru itu menunjukkan kesempurnaan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan makhluk yang demikian hebatnya. Jadi kesimpulannya, fahaula'il malaikatu al-'idham mumsikuna bil 'arsy biqudratillah. Jadi para malaikat yang besar ini, para malaikat yang sangat besar dan kuat ini, mereka memikul arsy dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah langit itu tegak, demikian pula bumi dengan perintahnya, ya, dengan kuasanya. Dan juga firman Allah, innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memegang, menahan langit-langit dan bumi agar keduanya tidak lenyap. Kemudian kata beliau, wa ta'ifatun haula arsyihi yusabbihun. Sebagian di antara para malaikat itu berada di sekeliling arsy, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan engkau melihat para malaikat itu, mereka berada di sekeliling arsy, mereka senantiasa bertasbih, bertahmid, mensucikan dan memuji Rabb mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Di antara mereka ada yang senantiasa bertahmid, mengkuduskan, mentakdiskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud takdis dan tasbih di sini adalah yunazzihunahu bitasbihihi amman la yaliqa bihi minan naqais wal uyubi wa an mumathalati makhluqatihi. Mereka para malaikat itu menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tasbih mereka dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa sifat-sifat kurang, sifat-sifat aib, ya, dan sifat yang menyerupai makhluk-makhluknya. Allah Maha sempurna dari segala sisi. Wa hadza wasfun li'umumil malaikati. Dan sifat senantiasa bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sifat yang dimiliki oleh semua malaikat. Ya, tidak khusus malaikat yang berada di sekeliling arsy saja, tidak. Semua malaikat yang Allah ciptakan, mereka bertasbih dan bertahmid. Fahuwa minal awsaf al-mushtarakah bainahum. Ya, sifat bertasbih dan bertahmid ini adalah sifat yang dimiliki oleh semua malaikat. Mereka sama dalam hal ini. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka, para malaikat itu senantiasa bertasbih di waktu malam dan siang. Mereka tidak futur sama sekali, tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah capek-capeknya bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istafa minhum rusulan ila rusulihi. Maksudnya adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ja'ilil malaikati rusula. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat, maksudnya adalah di antara para malaikat itu ada yang Allah jadikan rasul-rasul. Maksudnya adalah wa muraduhu al-malaikatu al-muwakkaluna bi iblaghil wahyi, yaitu para malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah dari kalangan manusia. Sehingga
Rasul Allah, utusan Allah itu ada dua. Ya, yang pertama adalah Rasulun Malaki, yaitu Rasul dari kalangan malaikat. Wa muhimmatuhu isalu wahyillahi ila rasulil bashari. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada Rasul dari kalangan manusia. Wa rasulun bashari, kemudian yang kedua adalah Rasul manusia, dari kalangan manusia. Wa muhimmatuhu tablighu ma unzila ilaihi linnas. Tugas mereka adalah menyampaikan apa yang turun kepada mereka berupa wahyu kepada manusia. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau berupa wahyu dari Rabbmu. Kemudian wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Sebagian malaikat itu ada yang Allah ciptakan untuk mengurus urusan-urusan yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Ai amrullah, yang dimaksudkan di sini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh mencontohkan wa min tadbirihim li amrillahi qabduhum lil arwah. Di antaranya adalah di antara apa yang Allah perintahkan kepada sebagian malaikat untuk diurus adalah mencabut arwah, mencabut ruh-ruh makhluknya. Wa kadza inzaluhum al-matar. Demikian pula sebagian mereka ditugaskan untuk menurunkan hujan. Wa kitabatuhum li a'malil ibadi wa ghairiha min al-a'mal. Contohnya juga adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal hamba dan urusan-urusan lainnya. Wa kullu dzalika innama huwa tanfidhun li awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah dalam rangka menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.